Perlukah seorang Jering SID dipidanakan? Tetap perlu. Saya tidak akan berubah pikiran. Oke. Masa sih bisa baper hanya karena seorang Jering? Bukannya buang-buang waktu banget. Secara bebas berpendapat itu baik. Cuman kita juga kan punya etika. Salah atau enggaknya buat gue itu tergantung orang yang menerimanya sih. Mereka punya landasan alasan yang jelas. Kenapa nggak dibikin forum? Ngomong baik-baik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di nggak gitu juga kali. Oke, bareng Yusman Zone di sini, dan setiap episode ya, gue bakal membahas segala sesuatu yang lagi trending, yang lagi viral, baik nasional maupun internasional, bersama bintang tamu yang bukan kaleng-kaleng dan praktisi yang lebih paham agar kita nggak gagal paham. Oke, luar biasa. Gokil ya. Jadi di episode perdana ini, gue kedatangan bintang tamu yang selalu spesial, yoi, one of the finalists of Putri Indonesia Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Andi Tendri Safira. Gak usah beri-beri lah. Hai, kembali lagi dengan rambut yang baru. Ya, guys. ini baru penampilan baru nih guys. Gimana Safira, apa kabar? Masa kayak Ya? sehat, kalau ini sekarang sehat. Oke, oh sehat sekarang. Nggak kayak Oke. kemarin. Iya dong. Hatinya Ini kan program baru gue. Jelas. Berarti hatinya harus baru. Semangat. Oh, semangat. Harus Oke deh. semangat pagi. Iya dong. Jadi ini program baru Kak Iya. Yusman. Jadi kita bakal ngebahas topik-topik yang seru. Dan gue pengen tahu juga nih komentar Safira tentang topik yang akan kita bahas kali Topik ini. seru dan mempunyai value. Exactly, benar. Mau tahu topiknya apa? Apa tuh? Oke, inilah dia topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, itu tuh, gokil nggak? Itu lagi hits nggak? Tahu kan? Tahu dong. Lagi trending banget Banyak banget kan? masalah di 2020 sebenarnya. Nah, yang bakal kita bahas, pertanyaannya adalah, perlukah seorang Jering SID dipidanakan? Tim perlu. Perlu. Oke. Tim perlu. Perlu. Menurut Tim gue, perlu. menurut gue enggak. Ayo, kenapa? Kenapa lu bilang perlu? Jadi saya diundang di sini tapi kita berbeda pendapat. Oh, exactly. Bagaimana ini? Berbeda bukan berarti harus pecah loh. Iya. Iya kan, karena Tuhan Iya. menciptakan Adam dan Asep. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Kelepasan gue. Ya gitu maksudnya. Jadi perbedaan itu memang perlu, tapi bukan berarti harus memecahkan, sorry. Tetap CS ya. Exactly, benar. Tahu-tahu nggak diundang lagi gue ini. Enggak dong, enggak gitu. Jadi kenapa menurut seorang Safira Jering SID perlu dipidanakan? Memang ada hukum dan aturannya bahwa kita sebagai warga Indonesia bebas berpendapat. Betul. Secara bebas berpendapat itu baik. Cuman kita juga kan punya etika untuk mengemukakan pendapat. Banyak cara sih untuk mengemukakan pendapat dengan kalimat-kalimat kata yang lebih sopan dan baik ataupun yang lebih enak didengar dan dibaca. Kalau menurutku seperti itu. Jadi permasalahannya adalah cara penyampaian dia yang salah pemilihan kata-katanya. Di dalam bahasa Indonesia itu kan banyak banget Kak kata-kata tuh. Banyak banget pilihan kata-kata yang mulai dari yang baku, yang santai, yang resmi atau yang apa. Mungkin bisa dipilih lagi kata-katanya yang lebih baik. Sebenarnya kesalahannya adalah cara penyampaiannya sih, pemilihan katanya. Untuk kebebasan berpendapat, menurutku setiap orang boleh untuk berpendapat. Tapi menurut gue nggak gitu juga kali. Kenapa tuh? Tadi kan Safira, Karena ada kontra. Iya dong, maksudnya gini, gue juga punya penjelasan. Boleh, Jadi boleh. tadi kalau kata Safira ada undang-undang yang mengatur kita bebas berpendapat. Benar kan, ada kan? Terus Safira juga tadi yang bilang kita punya berbagai cara. Nah mungkin dia juga mungkin siap, itu, salah. itu cara dia dong. Nah. Itu cara Iya, dia. sebenarnya. Jadi itu cara dia mengemukakan pendapat. Cuman masalah salah atau enggaknya buat gue itu tergantung orang yang menerimanya sih. Itu baper aja kali. Enggak. Kita punya instansi yang mereka sudah ahli di bidangnya. Orang-orang yang bekerja di bidang itu pun, yang di lembaga itu pun sudah melewati pendidikannya, pelatihannya. Jadi pasti mereka memiliki dasar yang jelas sih untuk menangkap menurut saya. Oh, tapi buat Kak Yusman gak gitu juga kali. Jadi maksudnya kalau misalkan setiap orang baper hanya karena statement yang mungkin dikit-dikit tek ke hati, kayaknya itu nggak penting-penting amat lah. Mungkin sampai kita sebagai dibawa orang ke hukum. awam mikirnya ini lebih ke baper ya. Cuman kan orang di lembaga sana mereka tahu aturan yang memang harusnya gimana sih. Everything happen with a reason Kak.
Walaupun dia gak punya reason yang jelas kenapa harus berkata seperti itu, dari pihak lembaga yang menangkap atau instansi yang menangkap pun, yang melaporkan pun, mereka juga punya dasar-dasar kenapa harus ditangkap. Iya nggak sih? Nggak mungkin dong tiba-tiba tangkap aja gara-gara gue bete gitu kan, nggak mungkin juga. Pasti ada yang selain karena melanggar hukum ini, ITE ini atau apa, pasti ada juga reason-reason yang lain. Tapi kan masalahnya di kita karena juga bisa ini karena kalau memang mereka menangkap dengan seenaknya, berarti sama aja mereka mempertaruhkan kredibilitas namanya dong dari lembaga kepolisian, ID, apalagi tuh yang. Tapi kalau misalkan contoh ini kan kalau misalkan dia orang besar, siapanya maksudnya? Si oknum yang bukan oknum yang diucapkan sama si Jering ini, organisasi ini kan organisasi besar. Masa sih bisa baper hanya karena seorang Jering? Bukannya buang-buang waktu banget. Kan ini aku nggak bilang baper, mereka punya landasan alasan yang jelas. Kenapa nggak dibikin forum ngomong baik-baik? Ayo, kalau misalkan lewat hukum kan berarti bukan dia yang ngobrol, jadi malah sama polisi ngomongnya sama pengadilan. Nggak gitu juga kali, Sapira. Jadi kamu tetap menurut kamu tetap perlu dia dipidanakan? Tetap perlu. Saya tidak akan berubah pikiran. Mau bagaimanapun Bapak menyuruh saya untuk berubah pikiran, saya tidak akan. Berarti komitmennya tinggi banget. Komitmen saya tinggi. Seperti memilih pasangan. Siap. Aku juga gitu. Aku orang yang tetap merasa tidak perlu sampai dipidanakan. Tapi itu kan pendapat kita nih. Kita perlu juga mendengar pendapat dari praktisi yang lebih ahli di bidangnya. Benar banget, seperti itu, benar banget. Untuk meluruskan. Betul. Jadi ada nih gue pengen tahu statement dari praktisi dari ilmu komunikasi dari Universitas Budi Luhur. Kita dengar sama-sama, guys. Yang pertama, ini persoalan adu wacana sesungguhnya. Jadi pelaporan dan penahanan Jering ini terlalu berlebihan. Dia diadukan dengan melanggar pasal 28 dan 45 di ITE. Sesungguhnya perkataan Jering ID kacung WHO itu hanyalah spontanitas, bukan sebuah sifat yang sistematis, bukan sebuah gerakan yang memang untuk membuat masif menolak WHO. Tapi ini sebagai peringatan atau sebagai peringatan bagi ID untuk bekerja lebih baik menangani hal yang itu. Jadi terlalu berlebihan kalau dijadikan ini sebagai pelaporan kemudian ditahan dengan ancaman hampir 5 tahun. Oleh sebab itu hal-hal yang seperti ini sesungguhnya bisa diselesaikan dalam diskusi, debat dan wacana yang lebih terbuka, tidak tiba-tiba dilaporkan ke aparat hukum padahal hanya hal-hal yang sepele saja. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan selain untuk mengatasi hal-hal yang seperti Jering ini. Ya, yang mungkin menjadi masalah itu ketika dia mengunggah masalahnya itu di statement itu di media sosial atau akun Instagramnya. Nah, ketika dia masuk ke akun Instagram, maka undang-undang ITE itu berlaku. Ketika ini diajarkan ujaran kebencian, maka sesungguhnya dari satu sisi mungkin iya, tetapi dari satu sisi terlalu remeh-temeh lah. Hukum mengurusi yang gini. Kalau ucapan kebenciannya ya, tetapi di sisi yang lain itu terlalu remeh-temeh. Oleh sebab itu konsep berkomunikasi khususnya di dunia virtual, yaitu di akun media sosial atau dunia virtual, kita harus lebih arif, lebih bijak dalam membaca situasi dan kondisi. Bahwa makanya sekecil apapun kemudian bisa menjadi masalah bagi diri dan memperkeruh suasana. Oleh sebab itu siapapun kita yang mempergunakan media sosial harus lebih bijak, harus lebih arif dalam mengunggah statement ataupun apa yang berkaitan dengan hak berekspresi kita di media sosial. Gitu. Oke, jadi itu pendapat dari Bapak Dr. Dudi Iskandar MIKOM, pakar ilmu komunikasi publik dari Universitas Budi Luhur. Nah, denger kan? Bener kan kata gue juga? Kenapa tuh? Gak perlu sampai ke pidana. Aduh, itu mah baper aja. Tapi tadi kan si bapaknya bilang apa tuh? karena dia sudah mengupload
mengupload itu, men-share itu di sosial media, jadi bisa kena UU ITE. Tapi nggak gitu juga kali. Orang bapaknya bilang itu terlalu remeh-temeh. Itu juga lah, karena Iya kalau dong. karena kan ada aturan ya untuk men-share hal-hal di sosial media itu kita harus punya ada patokan-patokannya. Nah, itu sudah melewati patokan berarti secara hukuman. Oke. Seperti itu. Ya, jadi pada intinya mudah-mudahan Yap. masalah ini cepat selesai, Cepat selesai, amin. dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik apapun itu. Betul, tanpa merugikan siapapun. Harus Bener ya? dong, harus Oke. dong, harus dong. Jadi Harus sekali dong. lagi boleh nih gua sama Sapira Dan jadi beda pembelajaran pendapat. juga. Apa tuh? Dan semoga hal ini jadi pembelajaran juga buat semuanya. Betul. Itu yang paling penting. Betul banget. Jadi nggak apa-apa kita beda pendapat. Bener ya? Ini kita beda pendapat banget. Yuh. Tumben-tumbenan nih gue beda pendapat sama dia. Ya. Tapi memang beda pendapat boleh, Boleh. tapi jangan sampai itu Jadi crack. jadi memecahkan kita Yap. semua. Intinya kita berharap semoga masalah ini cepat clear dengan baik dan tidak merugikan siapapun. Oke, Sapira? Oke. Oke, by the way thank you banget Sapira. Ya, thank you Udah juga. datang ke studio Luar gue biasa. lagi. Yoi, mudah-mudahan Sapira sukses selalu. Amin, dan semoga konten ini bermanfaat untuk kalian semua. Yes. So, thank you so much guys. Yusman Zone di sini signing out. Andi Tantri Sapira. Nggak gitu juga kali. Bye bye.